Shalom, selamat pagi. Dengan sukacita kami bersyukur kepada Tuhan kembali lagi dipertemukan dengan semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihi hidup kami dengan tanpa batas. Dan Kau Tuhan yang memberkati hidup kami dengan tiada henti-hentinya sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu bahwa anugerah kehidupan itu adalah sesuatu yang istimewa bagi kami sebab kami membutuhkannya daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengaruniakannya bagi kami. Bila lewat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan bagi kami pun hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa hidup adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih karunia itu selalu memiliki hubungan dengan dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menekankan kepada saudara dan saya bahwa Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan bahwa kita ini dibenarkan oleh Kristus Yesus dengan cuma-cuma. Kasih karunia itu berbicara tentang anugerah yang Tuhan beri, yaitu anugerah iman dan anugerah keselamatan. Kenapa diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan? Karena manusia tidak bisa mengupayakan keselamatannya sendiri. Apapun upaya manusia, apapun usaha manusia tidak bisa mengupayakan keselamatan itu sendiri. Sehingga anugerah itu disebut, anugerah keselamatan itu diberi secara cuma-cuma, bukan murahan dan bukan gratisan. Tetapi karena kita tidak bisa mengupayakannya, harus diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia bukan gampangan, kasih karunia bukan murahan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kasih karunia itu berbicara tentang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kasih karunia itu diberikan kepada kita lewat pengorbanan Kristus di salib. Di Golgota kasih karunia Allah itu sempurna diberikan kepada manusia lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dia mengaruniakan keselamatan. Saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kasih karunia itu adalah mahal harganya. Karena ditebus dengan darah yang mahal, yaitu bukan darah anak domba, tetapi darah Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kasih karunia itu berbicara tentang harga yang mahal dan lunas dibayar, yaitu dengan darah Yesus sendiri. Adakah saudara yang bisa membeli darah Yesus untuk menebus dosa saudara? Tidak ada satu orang pun. Harta dunia tidak bisa menembeli darah Yesus karena dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri. Dan bagaimana kasih karunia itu diberikan dengan
cuma-cuma. Kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena murahan, bukan karena gratisan, tetapi kasih karunia itu berbicara sesuatu yang mahal, yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa ditebus dengan harta dunia, tetapi kasih karunia itu harus ditebus dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah Yesus sendiri. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa, darah yang suci, darah yang mulia, dan darah yang suci yang mahal itu adalah darah Yesus sendiri. Betapa mahalnya dan betapa berharganya. Dia memberikan anugerah itu, darah itu dipersembahkan kepada saudara dan saya untuk menebus hidup kita dari dosa. Kita yang tadinya tidak lagi berharga, kita yang tadinya adalah sampah dunia. Dosa telah membinasakan kita, dosa telah membawa kita kepada kekekalan maut. Tetapi oleh karena kasih karunia, Dia memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita. Bukan sekalipun cuma-cuma, bukan murahan dan bukan juga gampangan. Tetapi karena betapa mahalnya harga yang harus dibayar, harus dengan darah yang suci, yaitu darah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas Golgota, kematian Kristus, manusia menerima anugerah dengan sempurna. Sehingga pagi hari ini saya mau mengatakan pada saudara dan saya, darah Yesus adalah darah yang mahal. Saudara dan saya yang sudah memperoleh penebusan Kristus, saudara adalah orang-orang mahal yang ditebus dengan darah Yesus sendiri. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, karena harus dibayar dengan pengorbanan Yesus sendiri. Itu bukan main-main. Kita tidak bisa membeli darah Yesus, kita tidak bisa membeli pengorbanan Yesus. Upaya apapun kita tidak sanggup, tetapi itu diberikan cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus. Karena itu berbicara kasih karunia adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Kita bukan orang gampangan, kita bukan orang murahan yang ditebus oleh Kristus, tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang mahal bagi Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Kasih karunia, gift itu mata-mata adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, grace semata-mata berasal daripada Tuhan. Manusia tidak perlu mengupayakan apapun untuk memperoleh keselamatan. Rasul Paulus ingin meluruskan perkataan firman Tuhan ini kepada orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa dengan perbuatan baik mereka akan memperoleh keselamatan. Itu adalah hal yang salah. Karena upaya apapun tidak bisa kita membeli keselamatan itu, kecuali anugerah Tuhan yang memberikan tercurah bagi kita. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup adalah kasih karunia Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, kita bisa bernafas setiap hari. Udara gratis, itu kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau saudara masuk rumah sakit, saudara pasang oksigen, saudara harus bayar dengan berjuta-juta uang. Kita sehat dan bisa hidup dengan baik, itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena kesehatan itu mahal. Kalau saudara sakit di rumah sakit, saudara harus bayar dengan uang berapa juta untuk memperoleh kesehatan. Kita masih menghirup udara segar dengan bebas, gratis, gak pernah kita bayar kepada Tuhan. Tapi kalau kita sakit, kita harus bayar. Pasang oksigen harus bayar. Kita sehat, melakukan banyak hal, itu anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan karena kita gak pernah bayar kesehatan kita yang Tuhan berikan. Tapi saat saudara sakit, saudara harus bayar di rumah sakit untuk memperoleh pengobatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Matahari telah terbit di pagi hari. Kita bisa melihat dunia ini. Kita bisa bebas melakukan segala aktivitas kita berkat terang matahari. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara gak pernah bayar Tuhan karena sudah menerbitkan matahari bagi saudara dan saya. Tapi listrik setiap bulan saudara harus bayar. Semua yang urusannya dengan Tuhan itu kasih karunia, diberikan secara cuma-cuma. Baik itu keselamatan, baik itu iman, baik kehidupan hari-hari kita adalah anugerah. Gak perlu bayar, tapi semua urusannya dengan manusia bayar. Oksigen kalau sakit bayar. Kalau kita sakit di rumah sakit itu mendapatkan pengobatan bayar, tapi kita sehat gak pernah kita bayar kepada Tuhan.
Mana lebih berharga? Udara yang kita hirup setiap hari, ketika kita menghirup O2 dan ketika kita mengeluarkan nafas, CO2 adalah racun, gak pernah kita bayar kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa kasih karunia itu diberikan kepada kita? Supaya manusia itu hidup di dalam kerendahan hati, tidak perlu sombong. Karena keselamatan itu pemberian Tuhan, anugerah. Siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini gak bisa membeli keselamatannya, baik dengan perbuatan baik, dengan cara apapun, dengan harta dunia pun tidak bisa. Tapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, kita harus melihat bahwa anugerah Tuhan melebihi hidup kita. Berapa usia hidup saudara sampai hari ini? Masih sehat? Kita masih bernafas dengan normal, stabil, tanpa harus diinfus, tanpa harus dipasang oksigen untuk bayar. Berapa usia hidup kita sudah habiskan? Itu anugerah Tuhan, memberikan kesempatan hidup kepada saudara dan saya sampai hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Hidup adalah anugerah. Bernafas dengan gratis adalah anugerah tanpa harus membayar oksigen. Mahit tubuh sehat adalah anugerah tanpa harus membayar karena kesehatan kita terganggu. Memang tubuh kita harus sakit karena tubuh kita adalah tubuh daging. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lebih banyak kita memperoleh berkat kesehatan daripada sakit. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena lebih best kita menghirup udara segar daripada kita harus membayar di rumah sakit. Itu anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih karunia, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, apa yang Tuhan sudah persembahkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan bukan hanya menghidupi hidup kita, tetapi lebih daripada kehidupan, lebih dari nafas, lebih daripada kesehatan, lebih dari kecukupan makan, minum, dan pakai. Tuhan menganugerahkan kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan. Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita, yaitu iman untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan dengan jujur, iman itu adalah penglihatan rohani kita kepada Tuhan. Mata jasmani kita bisa melihat orang lain, mendengarkan orang lain. Tapi mata rohani kita bisa melihat Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia berbicara mengenai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang Tuhan sudah persembahkan. Dia memberikan kita hidup sehat, Dia memberikan kita kesehatan, Dia memberikan anugerah untuk kita hidup di dunia ini dengan berkat yang berlimpah. Tapi kita tidak pernah membayar. Lebih-lebih daripada itu, kasih karunia Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Kita tidak lagi binasa di neraka, kita tidak lagi mengalami kematian kekal di neraka, tetapi kita diberikan anugerah keselamatan untuk hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hidup ini semata-mata anugerah Tuhan. Baik hidup yang sekarang ini maupun hidup keselamatan yang akan datang adalah anugerah Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia tahu bahwa hidup itu anugerah. Hal yang pertama, dia selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, kenapa Rasul Paulus dari penjara dia tetap bersukacita? Karena dia sudah memiliki anugerah. Dia sudah memperoleh kehidupan kekal. Masalah penderitaan, masalah dibelenggu, masalah kesulitan, masalah sakit penyakit, bukan itu menjadi penghalang bagi kita
kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena anugerah kehidupan itu lebih berharga daripada hidup yang sementara. Anugerah keselamatan lebih penting untuk kehidupan kita yang sementara. Semua orang butuh keselamatan untuk tidak hidup di neraka yang kekal, tapi semua orang membutuhkan kehidupan kekal untuk masuk di dalam kerajaan surga. Hal yang kedua, orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang selalu hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi salah satu kehendak Tuhan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Anugerah kehidupan Tuhan sudah beri. Anugerah keselamatan dan kehidupan kekal Tuhan sudah anugerahkan. Iman sudah Tuhan berikan menjadi penglihatan rohani kita bahwa kita percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus. Dalam Matius pasal 1 ayat 23, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan lebih penting dari hal apapun. Kadang kita lebih fokus dengan perkara dunia, tapi lupa kalau hidup ini adalah anugerah. Dunia akan selesai dengan segala persoalannya, tapi kehidupanmu tidak akan pernah selesai dan terus kekal bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga, karena kita menerima anugerah kehidupan kekal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki oleh Tuhan dari hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga, orang yang hidup dalam pengucapan syukur adalah orang yang suka memberi. Karena kita sudah diberi anugerah kehidupan, dipelihara dengan kesehatan, dipelihara dengan tenaga, dipelihara dengan hikmat dan pengertian, dipelihara dengan keselamatan menyertai hidup kita setiap hari. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, kita sudah diberi, bersukacitalah. Mengapa kita hidup dalam pengucapan syukur? Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah orang yang suka memberi, karena sudah menerima anugerah kehidupan dari Tuhan. Anugerah keselamatan. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, lebih baik berkat memberi daripada menerima. Tapi suka terbalik kita kehidupan dunia ini, lebih senang kita menerima daripada memberi. Mari kita memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, lakukan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Karena saat kita memberi, kita sudah menerima dari Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kasih, yaitu memberi kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kristus mau kita hidup di dalam kasih. Perbuatan Allah yang sudah disediakan oleh Allah dan yang diwariskan oleh Kristus bagi kita adalah perbuatan kasih yang nilainya kekal. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menyelamatkan. Kasih itu menyempurnakan hidup kita. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia membawa hidup kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru untuk hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan semakin melihat karya Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, baik di dunia yang sementara ini. Dalam doa Musa Mazmur 90 mengatakan dalam 90 ayat 10, usia hidup 70-80 tahun. Selebihnya dari itu kita meninggalkan dunia, tapi anugerah kehidupan kekal sudah kita peroleh untuk hidup bersama dengan Kristus. Pakailah anugerah kehidupan ini, hidup bagi Kristus, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hidup kami adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Kami sudah bisa melewati hidup ini tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan masih mengaruniakan berkat kesehatan bagi kami, mengaruniakan nafas hidup bagi kami. Itu adalah anugerah yang tidak pernah kami bayar kepada Tuhan.
tetapi berikan kami hati untuk bisa meresponi firman Tuhan. Hidup adalah anugerah, kami hidup di dalam hati yang bersuka cita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan melakukan pekerjaan bagian Tuhan sediakan bagi kami, yaitu hidup di dalam kasih Allah, baik hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, dan juga mengasihi orang lain seperti hidup kami sendiri. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami hidup di dalam anugerah Tuhan, yang memelihara hidup kami setiap hari, yang memberkati hidup kami setiap hari, yang menyelamatkan hidup kami setiap hari, bahkan juga menolong kami di dalam segala perkara. Teguhkan materaikan firman-Mu di dalam hati dan iman kami, agar di dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menganugerahkan anugerah kehidupan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.